Shalom, Tuhan Yesus sedang mendati. Firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2006 yang saya dalam firman Tuhan 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat yang ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2006. Dan tentu saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergereja, khususnya Minggu pagi hari ini, dan sehat-sehat selalu dan makin takut akan Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan 2 Samuel 7 ayat yang pertama. Judul berikut, Daud dilarang membangun rumah untuk Tuhan. Ya, jadi dari judul berikutnya aja kita sudah paham. Ya, Daud ini dilarang oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan karena banyak darah ditumpahkan, karena dia perang, ya mati banyak orang. Jadi Allah melarangnya, kecuali Salomo anaknya baru bisa. Ya, jadi Tuhan tahu maksud masa depan kita, baik itu baik maupun jahat dia tahu. Jadi Daud ini tidak boleh membangun rumah Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling. Jadi banyak musuh-musuh di waktu Raja Daud itu. Tapi Daud mengalahkan semua karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doanya karena dia selalu bertanya. Demikian juga kita, saudara. Kita harus berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa maunya Tuhan, supaya lancar-lancar aja hidup kita, ya, tidak macet-macet, berkat berjalan terus, kesehatan, ya, khususnya hari ini kita gereja lancar-lancar aja. Itu karena kita ingat Tuhan, ya, kita ingat Tuhan dulu baru kita bisa bergereja, ya. Makin kita ingat Tuhan makin kita diberkati. Tentu kita harus menjadi pelaku, bukan cuma hanya dengar-dengar saja. Ayat 8, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengirim kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Jadi Daud ini adalah gembala domba, ya. Tapi Tuhan bisa memilih dia menjadi raja, khususnya di Israel. Dia memimpin di sana. Ya. Bayangkan Bapak Saudara. Jadi kalau orang menggalakkan domba itu berarti dia kurang pendidikan. Contohnya sekarang di pedesaan, orang-orang desa banyak yang menggalakkan domba-dombanya karena dia kurang pendidikan. Coba kalau sekolah tinggi, misalnya tamat SMA saja, pasti kerjanya jaga minimarket, toko-toko, ya, di warung-warung, restoran, diterima. Ya, jadi kalau ada orang yang kurang pendidikan seperti Daud dipakai Tuhan untuk menjadi raja, demikian betapa baiknya kita bisa baca dan kita bisa tulis. Maka itu kita harus baca Alkitab Kejadian sampai akhir. Saya dulu tidak baca Alkitab Kejadian sampai akhir, tetapi dengan hari lepas hari, ya, tahun demi tahun Tuhan bisa menggerakkan hati saya kalau mau berubah. Jadi atur waktu kita untuk membaca Alkitab dan tentu kita menjadi pelaku firman. Ayat yang 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuh dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang yang besar di bumi. Jadi nama Daud ini besar di bumi. Makanya ada bintang Daud di kota Yerusalem. Ya, namanya besar di bumi. Dia terkenal di Fira, ya, raja-raja yang selalu menang, ya, karena dia mengandalkan Tuhan.
pada waktu dia mau melangkah atau berperang melawan musuh. Ya, kemudian 2 Samuel 7 ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengukuhkan takhta kerajaan untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah maksudnya untuk Salomo. Nanti Salomo lah yang membangun rumah Tuhan, ya, bukan Daud. Dan itu terjadi. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dan dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi kalau berbuat kesalahan di mata Tuhan, kita dihukum dengan berbagai macam cara. Sakit, ditangkap polisi, masuk penjara, jadi miskin, itu dihukum juga. Lumpuh. Tetapi kalau kita bertobat, kita melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak ada menjadi ada, yang baru jadi pintar, yang miskin jadi kaya, sakit penyakit sembuh. 2 Samuel 7 ayat yang ke-29 terakhir, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi kita diberkati oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat Tuhan. Dan ini sudah jelas di 2 Samuel 7 ayat 9. Kiranya engkau sekarang berkenan. Jadi kita harus berkenan kepada Tuhan, keluarga hambamu, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan, engkau sendirilah yang berkenan, karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi karena berkat Tuhan, keluarga kita diberkati, kesehatan mereka, ya, makan minum dicukupkan, semua fasilitas Tuhan sediai. Artinya kita harus dengan seluruh Tuhan dan lakukan bagian kita, dan ada bagian Tuhan untuk kita. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2006, di 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Ketika raja telah menetapkan rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat yang ke-29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.